Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Mari dengarkan firman Tuhan dari Filipi 4:4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selanjutnya kami persilakan wakil dari penatua untuk menyalakan lilin Advent yang ketiga. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kudus pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Oh come, all ye faithful, datanglah hai semua yang percaya dan setia. Membawa kita pada kisah Natal di dalam Lukas 2 ayat 8-16. Dalam bagian firman Tuhan yang indah ini, para malaikat menampakkan diri kepada para gembala, memuliakan Allah karena kelahiran Juru Selamat Sang Mesias yang terbaring di dalam palungan Bethlehem. Pujian ini juga mengajak kita bernyanyi bersama para malaikat, bernyanyi bersama keluarga, bernyanyi bersama saudara seiman, dan dengan segenap jiwa kita menyembah Kristus. Hai, mari berhimpun. Terima
Dengarlah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Dari Habakuk 2 ayat 20 mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Mari kita mengundang Yesus menyelidiki hati kita, menyingkapkan semua yang terselubung, dan Tuhan kiranya melayakkan kita datang kepada-Nya. Jiwaku terbuka. banyak kegagalan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu kami lakukan. Kami mendukakan hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, di dalam pikiran-pikiran kami yang jahat, rancangan hati yang tidak terkendali, bahkan perbuatan-perbuatan yang sungguh tercela dan mencemarkan nama-Mu. Kami sungguh berdosa di hadapan-Mu ya Bapa, kami tidak layak. Tuhan, Engkau datang bagi kami. Engkau datang untuk memberikan pengampunan sebab kami tidak akan sanggup melakukannya. Bapa di surga, mohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampuni segala kegagalan kami.
Kami mohon Tuhan, sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, yang telah tercurah di Kalvari bagi kami. Dan Tuhan, layakkan kami untuk datang kepadamu. Kami mohon Tuhan juga memperbarui hati kami dengan roh yang teguh, supaya di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sungguh berpaut padamu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari bersama kita perhatikan petunjuk hidup baru kita, supaya kita melangkah dengan hati-hati hidup untuk memuliakan Tuhan. Dari Lukas 2 ayat 11, kita baca dari natsnya, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari silakan untuk duduk kembali. Ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus mengatakan kepada Tuhan Yesus, jadi engkau adalah raja? Dan Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dialah Yesus Tuhan kita yang lahir, mati dan bangkit bagi kita, penebus dan juru selamat dunia. Mari dengan sukacita kita naikkan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
rasuli, mohon kesediaan kiri kanan berikan salam. Bahwa kita sudah ditebus, kita bahagia karena Tuhan mati untuk kita. Tuhan lahir untuk kita. Silakan. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mengakui bahwa hanya Yesus Tuhan kita. Di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kami persilakan Paustus Eli untuk menaikkan doa syafaat. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan telah memelihara kehidupan kami, Tuhan telah mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu, dan ajar kami untuk kami membalas cinta kasih Tuhan dengan memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan di tempat ini. Kami tetap menyerahkan setiap diri kami supaya kami mempersembahkan juga hidup kami untuk melayani Tuhan, mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami untuk kebutuhan rutin gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Sehingga segala kebutuhan operasional gereja juga akan tercukupkan dengan baik. Ajar kami juga untuk mencintai akan rumah Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh bersekutu dan melayani Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa, mengingat akan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit dan dalam pemulihan. Tuhan kiranya Engkau yang akan menjamah memulihkan mereka. Kami teringat akan Ibu Mesyang, Ibu Yanti, Ibu Alin dan juga Bapak Agus Sandi, dan mereka yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu, Engkau yang tahu keadaan mereka. Tuhan kami mohon, Engkau tetap memberikan kasih, memberikan sukacita surgawi secara khusus pada saat suasana Natal ini, biarlah mereka tetap merasakan akan kasih Allah, merasakan sukacita Natal ya Bapa, yang menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kemajelisan ke depan. Tuhan, kami memohon juga pertolongan Tuhan, calon-calon penatua yang sudah bersedia untuk dicalonkan. Tuhan tolong supaya mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh siap ketika mereka nanti terpilih menjadi penatua. Dan biarlah ya Bapa, hati yang sungguh-sungguh itu Tuhan pelihara, mereka bisa melayani dengan baik. Setiap kami jemaat Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan daya pikir yang tajam untuk kami bisa memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya mencari keuntungan secara pribadi menjadi penatua, tetapi sungguh ya Bapa, mereka bisa bekerja sama nantinya, melayani Tuhan, membangun akan kerajaan sorga, khususnya di GKT Ampenan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan NTB, Tuhan memberkati supaya di masa Raya Natal ini pemerintah bisa bekerja dengan baik,
khususnya dalam hal keamanan. Tuhan tolong supaya di sekitar kami tetap aman. Ada toleransi kehidupan beragama, di mana ketika kami akan merayakan Natal, mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan, mereka bisa menghormati setiap kami, dan kami pun juga bisa menjadi berkat bagi setiap mereka. Tuhan buka hati mereka ketika Natal ini boleh kami rayakan. Mereka boleh mendengar, mereka boleh membuka hati, dan juga nantinya kami rindu. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Hanya Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia tahu isi hati kita, dia tahu cerita kita. Dia tidak mempedulikan masa lalu kita dan tetap memilih kita. Namun, sanggupkah kita mengikuti panggilannya, setia sampai akhir? Pujian ini akan mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Sampai akhir hidupku.
berkati pujian yang kami naikkan. Kami rindu kehidupan kami adalah kehidupan yang terus setia di hadapan Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, mampukan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mari memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, kiranya menjadi suatu kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema nyanyian Maria. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat 46, Bapak Ibu ayat 47, demikian hingga ayat yang ke-56 dengan perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen atau orang-orang percaya itu selalu identik dengan pujian. Jadi kalau kita ditanya, kamu orang Kristen ya? Wah, pasti suara kamu bagus. Nah, hal ini mungkin karena kita itu dari kecil sudah mulai diantar ke gereja bernyanyi, di sekolah minggu harus bernyanyi. Bahkan kalau di sekolah minggu kita nyanyi suara kita kurang terbuka, itu biasanya lause-lause akan bilang, ayo suaranya dikencangkan, mulutnya dibuka dengan lebar, seperti itu. Jadi dari kecil itu memang kita sudah terlatih bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan sampai dewasa pun kita masih setiap minggu itu setidaknya beberapa kali kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat pujian itu suatu hal yang tidak terlepas dari kehidupan orang-orang percaya. Banyak sekali alasan kita memuji Tuhan ketika kita datang beribadah atau dimanapun itu, kita pasti melakukan yang namanya memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun demikian, sebagian dari kita orang-orang Kristen yang ya walaupun setiap minggu kita bernyanyi, tapi terkadang ada beberapa juga dari kita yang merasa, wah saya nggak mau bernyanyi deh, karena suara saya pas-pas aja. Saya tidak mau bernyanyi deh, karena kalau saya nyanyi kasihan teman di samping kiri kanan saya. Saya punya seorang teman Bapak Ibu ketika masih kuliah, ketika dia mulai bernyanyi itu di samping kiri kanan itu mulai saling melihat satu sama lain. Itu akhirnya buat dia merasa, wah saya tidak mau bernyanyi lagi. Bahkan suatu ketika kita itu pernah mau rekaman, kita sudah ke studio di asrama, kemudian ketika mau bernyanyi tidak sampai selesai, kita ulang berkali-kali karena ketika dia mulai bernyanyi langsung buyar semua pada saat itu. Tapi hal ini tidak menjadi alasan dia untuk bernyanyi dengan semangat ketika di ibadah
atau ketika persembahan pujian, dia selalu bernyanyi dengan semangat walaupun memang suaranya tidak sebagus yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memuji Tuhan itu kita lakukan setiap hari. Di dalam Alkitab pun, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu banyak sekali berisi puji-pujian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Banyak sekali ketika di dalam perjanjian baru kita bisa melihat puji-pujian Hana, puji-pujian Sakaria, bahkan yang kita belajar hari ini adalah nyanyian Maria. Ini yang akan kita belajar pada hari ini, nyanyian Maria atau yang biasa disebut dengan Magnificat, yang berarti memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini Maria naikkan ketika dia itu mengunjungi saudaranya Elisabet. Saat itu Maria dalam kondisi awal-awal kehamilan, setelah mendengar berita dari malaikat, Maria kemudian mempersiapkan diri untuk mengunjungi saudaranya. Banyak alasan saat itu kenapa Maria mau mengunjungi Elisabet ya. Salah satunya dia mau tahu kondisi Elisabet yang saat itu mengalami mujizat juga dari Tuhan seperti dirinya. Saat itu Elisabet dikaruniakan Tuhan, karunia yang luar biasa, bisa hamil di usia yang cukup tua pada saat itu. Dan alasan lain juga, kemungkinan Maria itu ke sana itu mau mendapatkan dukungan juga, kekuatan dari rekan saudaranya, orang yang takut akan Tuhan. Mengingat pada saat itu kondisi Maria itu bukan suatu hal yang mudah. Dia harus hamil di usia yang sangat muda dalam posisi tanpa suami. Dia hidup di tengah tradisi yang sangat ketat, yang kalau sampai seorang perawan, seorang wanita hamil di luar nikah, itu satu hal yang sangat-sangat memalukan. Kalau dia tidak dirajam dengan batu sampai mati, hal kedua yang bisa dilakukan adalah dia dikucilkan dari tengah masyarakat. Jadi kondisi Maria pada saat itu dalam keadaan yang ya selain bahagia juga, tapi di lain sisi sebagai manusia biasa, dia juga mengalami ketakutan, keraguan akan masa depannya, akan respon orang-orang di sekitarnya. Sehingga perkunjungan dia kepada Elisabet itu selain perkunjungan mengunjungi keluarga, salah satunya juga adalah ingin mendapatkan dukungan, kekuatan dari sesama orang percaya. Ketika Maria masuk ke dalam rumah Elisabet, itu tidak dicatat bahwa Elisabet itu sudah tahu bahwa Maria ini sedang mengandung. Tidak dicatat sama sekali, apalagi mengandung bayi Yesus. Itu sama sekali tidak diketahui oleh Elisabet. Tapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ketika salam Maria itu sampai kepada Elisabet, itu dikatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet itu bergejolak. Ya, memang pada saat itu Elisabet sudah memasuki usia 6 bulan, yang kalau seperti ibu-ibu hamil pada umumnya usia 6 bulan mungkin sudah merasakan pergerakan dari janin yang ada di dalam perut. Tapi saat itu Elisabet merasa itu gerak yang tidak biasa. Ini gerak meresponi sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah bayi ini mau mengatakan, saya telah berjumpa dengan seorang yang luar biasa, seorang juru selamat. Sehingga seolah-olah terkejut melihat bayi Yesus yang datang di dalam kandungan Maria pada saat itu. Elisabet kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu diperhatikan di ayat-ayat selanjutnya, itu dikatakan Maria dipenuhi oleh Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu yang kemudian menerjemahkan bahwa Maria itu sedang mengandung. Dan bayi yang ada dalam kandungan Maria itu bukan bayi biasa. Itu seorang bayi ajaib, seorang bayi yang akan menjadi juru selamat untuk seluruh manusia. Elisabet kemudian begitu senang, begitu bersyukur karena sang bayi Yesus, ibu dari sang bayi Yesus itu mau datang dan mengunjungi dia. Sehingga Elisabet mengeluarkan pujian bahwa terpujilah engkau di antara para wanita, di antara para perempuan, karena dipercayakan tanggung jawab yang begitu mulia. Meresponi pujian, meresponi respon dari Elisabet ini, Maria kemudian menaikkan puji-pujian yang kita baca tadi. Ini puji-pujian yang kalau di dalam gereja Katolik itu masih sering sekali dinyanyikan, bahkan beberapa gereja itu masih menyanyikan setiap minggu, bahkan di dalam persekutuan doa malam mereka.
mereka masih menaikkan pujian ini. Kalau di gereja Gemit, di gereja saya sebelumnya, itu masih sering menyanyikan pujian ini, sehingga saya cukup tahu beberapa lagu. Saya cukup tahu lagu ini walaupun banyak versinya. Pada saat itu Maria ketika menaikkan puji-pujian ini, itu Maria berada dalam sebuah situasi yang begitu bersukacita, tapi di lain sisi juga ada perasaan, wah bagaimana ini masa depannya dia. Walaupun saat itu dia tahu Tuhan akan menolong, tapi sebagai manusia, sebagai seorang perempuan, pasti masih ada keraguan-keraguan, ketakutan yang ia rasakan. Lalu apa yang menjadi alasan Maria menaikkan puji-pujian kepada Tuhan pada saat itu? Alasan yang pertama, Maria menaikkan pujian kepada Tuhan, itu adalah karena Tuhan itu menjadi juru selamatnya. Ini suatu hal yang membuat Maria begitu bersyukur hingga ia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, karena Allah menjadi juru selamat Maria. Ini yang menjadi alasan Maria memuji Tuhan pada saat itu. Kalau kita melihat jauh ke belakang sebelum masa-masa Maria, itu banyak sekali orang-orang itu menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Semua orang Israel, orang-orang Yahudi pada masa itu menantikan seorang juru selamat. Tapi saat itu tidak semua orang itu menantikan Sang Juru Selamat itu sebagai seorang yang akan menghapus dosa kita, yang akan menebus hidup kita. Sebagian orang itu hanya menantikan Yesus, itu hanya sebatas seorang prajurit yang gagah perkasa yang akan lahir dalam kemewahan dan pada akhirnya akan menjadi pembebas Israel. Orang-orang ini yang kemudian hari ketika Yesus lahir, mereka tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena alasannya tidak mungkin Tuhan itu lahir dalam kesederhanaan. Tidak mungkin Tuhan itu datang dalam keadaan yang begitu terbatas, begitu sederhana. Karena yang mereka percaya, yang mereka yakini, Mesias yang akan dijanjikan itu seorang prajurit yang gagah perkasa, yang lahir dalam sebuah kemewahan dan pada akhirnya akan membebaskan orang Israel, orang Yahudi dari perbudakan bangsa-bangsa di sekitar. Hal ini yang membuat beberapa orang, beberapa kelompok itu kemudian menolak Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini mereka masih menanti Sang Mesias. Padahal kita orang Kristen sudah percaya bahwa Mesias itu sudah datang menjalani hukuman bagi setiap kita. Tapi sekelompok orang itu masih menantikan Sang Mesias. Yang hari ini kalau kita kenal itu adalah orang-orang beragama Yahudi. Jadi mereka sampai hari ini tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah, tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, dan mereka masih dalam masa menantikan Sang Mesias itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ini termasuk dalam kelompok yang pertama tadi. Dia adalah orang yang menantikan Sang Juru Selamat itu sebagai seorang yang pada akhirnya akan mati di atas kayu salib dan mengganti hukuman dosa bagi setiap manusia, bahkan bagi diri Maria sendiri. Ini suatu hal yang membuat Maria begitu bersyukur ketika dia mendengar kabar bahwa Sang Mesias itu akan datang, bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang. Ya bagaimana tidak bersyukur? Suatu hal yang dinanti-nantikan selama ini, sebuah pengharapan yang pada akhirnya akan dinyatakan oleh Allah pada saat itu, akhirnya akan terjadi dalam beberapa waktu dekat. Karena saat itu Maria sudah ada dalam masa-masa awal kehamilan, jadi kurang lebih 8-9 bulan lagi Sang Juru Selamat itu akan lahir. Suatu hal yang dinanti-nantikan oleh Maria itu pada akhirnya dikabulkan oleh Allah. Allah pada akhirnya mengirim Juru Selamat datang ke dalam dunia dan pada akhirnya mati untuk setiap kita, mati juga untuk Maria yang pada saat itu sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini alasan kenapa Maria bersyukur pada saat itu. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini di dalam menyambut masa-masa Natal, apa alasan kita bersyukur kepada Tuhan? Apa menjadi alasan kita itu bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita itu bersyukur karena masa Natal ini kembali mengingatkan kita bahwa Sang Bayi ajaib, Sang Bayi Natal itu telah lahir ke dalam dunia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita semua.
Mungkin Natal itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, dari kecil kita lakukan, sehingga Natal itu sudah terkesan seperti sebuah rutinitas. Kadang itu terasa seperti rutinitas tanpa makna ya. Jadi karena kita lakukan bertahun-tahun, setiap tahun kita lakukan, jadi Natal itu terkadang kita ulangi tanpa makna khusus yang kita lakukan di dalam hati kita masing-masing. Tetapi kiranya hari ini kita diajak oleh Maria juga. Mari kita bersyukuri bahwa masa Natal ini kita mengingat sang bayi yang telah lahir menjadi juru selamat bagi setiap kita. Maria ketika mengatakan bersyukur karena Tuhan menjadi juru selamat, itu Maria tidak hanya sekedar bersyukur akan keselamatan pada akhir zaman nanti ketika kita diselamatkan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Tetapi Maria juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan setiap hari. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari kecelakaan, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari maut. Itu satu hal juga yang membuat Maria bersyukur pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini selain kita bersyukur Tuhan menjadi juru selamat kita, satu hal juga yang kita syukuri, setiap hari sepanjang tahun ini Tuhan itu membebaskan kita dari maut. Kita bisa bayangkan setiap hari kita berangkat kerja, kita berangkat ke kantor, jemput istri anak sekolah dan lain sebagainya, kita nyetir mobil, motor. Tapi sepanjang tahun ini hari lepas hari Tuhan menuntun sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga maut tidak menang atas hidup kita. Bahkan kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Karena apa? Ya karena sang juru selamat itu menyertai kita hari lepas hari. Sepanjang tahun ini juga mungkin kita mengalami suka duka, bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin bertahun-tahun kita sudah bergumul nih dengan satu penyakit yang kita derita bertahun-tahun. Kita sudah melakukan berbagai macam pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi keadaan kita mungkin masih sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sang juru selamat yang memberikan perlindungan setiap hari, itu tidak selamanya ketika kita berdoa memohon kesembuhan mungkin Tuhan langsung mengangkat sakit penyakit itu dari kita. Terkadang Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kita hati yang sanggup menerima sakit penyakit itu, sehingga walaupun di dalam kondisi seperti itu kita mampu bersyukur menjalani hari kita hari lepas hari. Saya mengenal seorang ibu yang luar biasa. Saya kenal ya dari kecil, ini adiknya mama saya. Dia ketika memasuki usia remaja itu terkena sakit kanker payudara. Sehingga ketika kuliah itu sempat melakukan operasi pengangkatan kanker payudara, tapi berjalannya waktu tumbuh lagi dan itu terjadi sampai hari ini. Berbagai pengobatan tradisional dilakukan, ke dokter pun dilakukan, tapi sampai hari ini tidak sembuh. Tapi satu hal yang luar biasa saya lihat dari kehidupan dia masih setia melayani Tuhan sampai hari ini. Dia masih begitu bersemangat menjalani hidup hari lepas hari. Dan ketika saya beberapa waktu lalu sempat sharing-sharing, dia katakan dia sudah tidak lagi mau berharap akan sembuh dan lain sebagainya. Tapi saat ini dia berharap adalah dia tetap bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan setia di dalam kondisi seperti itu. Dia sudah melihat sudah berbagai pengobatan dia lakukan, tapi ternyata tidak membuahkan kesembuhan. Tapi hal itu juga tidak pada akhirnya membuat dia berpikir Tuhan tidak menolong dia, Tuhan tidak menyelamatkan dia. Karena dia merasa saat itu Tuhan kasih dia kekuatan setiap hari, Tuhan kasih dia pengharapan setiap hari, sehingga masa-masa sulit itu dilewati dengan baik bahkan sampai hari ini. Itu salah satu pekerjaan dari sang juru selamat. Kalau satu problem manusia yang paling tidak bisa diatasi oleh manusia yaitu dosa, itu Tuhan selesaikan. Maka persoalan hari lepas hari kita percaya bahwa Tuhan pun akan menyelesaikan itu bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menyambut Natal ini kita tidak boleh hanya sekedar menyambut Yesus Kristus itu hanya sebatas seorang bayi yang terbaring di palungnya. Tetapi pemaknaan kita itu sudah harus naik tingkat. Sang bayi itu kita harus maknai bahwa dia pada akhirnya harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka pemaknaan kita akan Natal harus sampai kepada peristiwa salib. Tidak boleh hanya berhenti di bayi Yesus.
Karena itulah tujuan Natal. Kenapa kita merayakan Natal? Karena kita merayakan kelahiran Tuhan yang pada akhirnya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini alasan pertama kenapa Maria bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa Maria bersyukur kepada Tuhan adalah karena Allah memperhatikan Maria. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-56, di situ Maria menunjukkan sebuah ungkapan syukur yang luar biasa. Maria pada saat itu, kalau di poin 1 tadi, Maria katakan dia bersyukur karena pada akhirnya Sang Juru Selamat itu lahir. Maka poin 2, Maria begitu bersyukur, sukacitanya semakin berlimpah-limpah karena ternyata Sang Juru Selamat itu akan lahir melalui dia. Siapa yang tidak bersyukur untuk hal ini? Seorang yang sangat-sangat dinantikan selama ini pada akhirnya akan hadir, dan hadir melalui dirinya, melalui Maria. Suatu sukacita yang sangat luar biasa, yang sangat meluap-luap yang dirasakan oleh Maria pada saat itu. Tapi di lain sisi dia juga menyadari, dia katakan, Tuhan, siapa sih saya ini? Saya hanya orang yang hina, orang yang rendah. Tapi kenapa Tuhan memilih melalui diri saya lahir seorang juru selamat? Kenapa harus Maria? Maria pada saat itu melihat bahwa dia sebenarnya orang yang sangat-sangat tidak layak. Kalau kita lihat dari latar belakang Maria pada saat itu, dia hanyalah seorang gadis biasa yang berasal dari sebuah desa kecil di Galilea. Pada saat itu kota kelahirannya Maria itu sebuah kota kelahiran yang sangat kecil, yang sangat jauh dari keramaian kota pada saat itu. Dan juga Maria hidup sebagai keluarga yang sederhana. Orang tuanya pun orang tua yang sederhana. Tetapi yang luar biasa dari mereka itu hidup takut akan Tuhan. Mereka itu bertumbuh menjadi wanita yang saleh, wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang menjaga kekudusan hidupnya. Dan ini yang menjadi alasan pada akhirnya kenapa Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Walaupun saat itu Maria merasa, wah, kondisi saya seperti ini, saya hanyalah seorang gadis muda dari keluarga yang sangat-sangat biasa. Tapi kenapa Tuhan memilih kandungannya untuk mengandung seorang juru selamat pada saat itu? Maria merasa tidak pantas, Maria merasa tidak layak pada saat itu. Tapi kalau kita melihat ayat 48, Maria katakan bahwa ia telah memperhatikan saya, hamba yang rendah, hamba yang hina. Ia memperhatikan. Kata memperhatikan ini di terjemahan lain mengatakan Tuhan melihat saya, atau Tuhan notice dengan kehadiran saya. Notice, kita tahu ya, di tengah keramaian banyak orang, kita notice, oh di sana ada Om Yorko misalnya, oh di sana ada Mami Helena misalnya. Di tengah keramaian ternyata kehadiran kita itu disadari oleh orang lain. Nah, Maria pada saat itu merasakan di tengah begitu banyaknya perempuan, kenapa harus Maria yang Tuhan pilih untuk sebuah tanggung jawab yang luar biasa itu. Dan ketika menyadari bahwa semua itu hanya anugerah, maka Maria bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperhatikan hidupnya. Tuhan memilih dia untuk melahirkan seorang juru selamat bagi Maria dan juga bagi setiap kita. Dan kalau kita melihat, memang inilah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan datang ke dalam dunia, tujuannya adalah untuk memperhatikan orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat, orang-orang yang tidak diterima mungkin di kalangan masyarakat, orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dipandang hina. Ini adalah orang-orang yang yang karena mereka Tuhan itu akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal, berita sukacita Natal pada awal itu diberitakan kepada siapa? Kepada para gembala, orang-orang yang kalau kita lihat kedudukannya di mata masyarakat itu seperti ya di bawah lah. Pada masa itu para gembala itu tidak mendapatkan kedudukan yang baiklah di mata masyarakat. Mereka hanyalah masyarakat biasa pada masa itu. Tetapi berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal pada masa itu disampaikan kepada mereka, dan ini menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan ke dalam dunia salah satunya juga
adalah untuk orang-orang yang terlupakan. Jadi hari ini ketika kita merasa, wah saya kok selama ini ketika kumpul dengan orang lain, saya merasa tidak begitu diterima. Saya kok di lingkungan kerja saya merasa tidak begitu dianggap. Saya kok di lingkungan keluarga, saya merasa tidak diterima dengan begitu baik. Maka satu penghiburan bagi setiap kita hari ini Bapak Ibu adalah Tuhan itu datang untuk orang-orang seperti ini, untuk orang-orang seperti kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah lagu Natal, ya boleh ditampilkan. Ini lagu Natal dari Ambon, yang ketika dulu kecil saya sering dengar, bahkan sampai remaja, sampai ketika SMA saya masih sering dengar. Ini sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang Ambon yang berjudul Selamat Natal Mama. Ya, yang berjudul Selamat Natal Mama. Lagu ini isinya kurang lebih seperti ini. Ada seorang ibu hidup bersama dengan anaknya. Mereka cuma hidup berdua di sebuah gubuk kecil, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota pada saat itu. Waktu tanggal 1 Desember itu aroma-aroma Natal itu sudah mulai terasa. Sang anak ini dia melihat di rumah teman-temannya sudah mulai ada pohon-pohon Natal. Orang-orang sudah mulai merayakan Natal. Tapi di rumahnya itu hanya ada dia sama mamanya, tidak ada keluarga lain. Mereka juga tidak merayakan Natal dengan begitu heboh. Kemudian dia tanya sama mamanya begini, "Ma, apakah benar bahwa Tuhan Yesus akan datang?" Kemudian dia lanjut lagi, apakah benar Tuhan akan datang untuk kita, untuk menemani kita? Nah, kemudian sang mama ini saat itu dengar kata-kata dari anaknya, dia kemudian terharu. Dia katakan, iya benar, Tuhan akan datang untuk kita, menemani kita di dalam kesendirian kita, di dalam keterbatasan kita. Dan walaupun dalam keadaan gitu, kita akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu mamanya kemudian ajak anak ini dan mereka berdoa bersama. Itu akhir dari lagu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah lagu yang sederhana tapi maknanya begitu dalam. Natal itu berbicara tentang kesederhanaan. Natal itu bukan soal heboh mewahnya sebuah acara yang kita lakukan. Tapi Natal itu berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang mungkin ketika di mata masyarakat mereka tidak begitu dianggap. Nah, orang-orang seperti ini, inilah yang harus kita perhatikan di masa-masa Natal ini. Jadi dalam menyambut Natal, jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal perayaan. Tetapi mari kita sempatkan waktu kita mengunjungi mungkin saudara-saudara kita, orang-orang atau jemaat yang kita tahu yang hidup sendiri, atau jemaat-jemaat yang kita tahu mungkin hidup serba terbatas. Jadi mari bersama-sama dalam menyambut Natal ini seperti Maria, kita selain menyadari bahwa kita dipilih, seperti Maria tadi sadar dia dipilih bukan karena dia baik dan lain sebagainya, tetapi Tuhan pilih datang ke dalam dunia menyelamatkan kita itu karena Tuhan mengasihi. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tetapi karena Tuhan mengasihi, maka dia datang untuk menyelamatkan kita. Menyadari hal ini, menyadari keterbatasan kita, maka kita juga mau memperhatikan sesama kita. Orang-orang yang diperlakukan dengan rendah, kita tahu diperlakukan rendah itu suatu hal yang sangat-sangat tidak enak. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, Maria katakan bahwa Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang direndahkan. Tuhan akan menolong orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan. Itu Tuhan akan tolong. Dan kita ini, mari jadikan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang terlupakan yang ada di sekitar kita. Kiranya Natal ini membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menaikkan pujian seperti Maria. Kita bersyukur Tuhan menjadi juru selamat. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan hadir untuk memperhatikan kehidupan kita yang serba terbatas, kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan juga hadir untuk kita, orang-orang yang mungkin merasa di tengah lingkungan kita merasa begitu rendah, kita merasa tidak begitu diperhatikan. Tetapi itulah alasan Tuhan hadir ke dalam dunia ini, yaitu untuk menemani kita, seperti pujian tadi, menemani kita dan menjadikan kita sebagai milik. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini seperti Maria yang menaikkan pujian karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Kiranya setiap kami pun di dalam masa-masa menyambut Natal ini, kami menyambut dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan pujian karena Tuhan telah menjadi juru selamat kami. Mungkin Natal kami lakukan bertahun-tahun, kami lakukan setiap tahun sehingga terasa seperti sebuah rutinitas biasa. Tetapi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau menjadi seperti Maria yang memaknai Natal tidak hanya sekedar sebuah perayaan, tetapi Natal mengingatkan kami bahwa Sang Juru Selamat telah lahir dan pada akhirnya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Terlebih dari itu juga kami menyadari bahwa sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi karena kasih, Tuhan mau lahir dan mati di atas kayu salib untuk setiap kami. Dan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kami mau hidup dengan memperhatikan sesama kami, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diperlakukan dengan rendah, orang-orang yang diperlakukan semena-mena Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul mereka, untuk menerima mereka dan menjadikan mereka sebagai saudara kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Itu selanjutnya. Terima kasih Roksana yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita dengan penuh syukur melengkapi ibadah kita dengan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Di dalam firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Kita naikkan pujian, carilah dulu kerajaan Allah. Kita dalam doa syukur, mohon kesediaan Bapak Septia Halim memimpin kita. Bapak Presiden surga berikut datang mengucapkan syukur dan kasih Tuhan untuk kenyataan dan berkat yang telah Tuhan nyatakan kepada kami hingga pada saat ini Bapak.
Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya boleh berkati persembahan telah kami kumpulkan bersama-sama, dan kiranya Kau berikan hikmat pada penatua terdapat mengatur persembahan ini dengan bijak sehingga dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di kaki ampunan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari dengan penuh syukur kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mengembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian doksologi, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suartoyo. Kita sambut dengan Amin Song. Selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Natal, Tuhan Yesus memberkati.